والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان بأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار لا تنفذون إلا بآلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء
ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling pertama, panjatkan puji dan syukur kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman maupun nikmat sehat, baik nikmat dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, serta satu-satunya Nabi yang mendapatkan gelar Khotamul Anbiya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kesayangan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman buta aksara ke zaman penuh teknologi dan informatika, dari zaman naik unta ke zaman naik roda 2 dan roda 4. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kakak-kakak dan teman-teman sekalian, di sini saya akan membawakan materi tausiah yang berjudul cara agar selamat dunia dan akhirat. Kenapa materi ini sangat cocok untuk kita semua? Dikarenakan banyak dari anak zaman sekarang lebih mementingkan kepentingan duniawi ketimbang kepentingan dunia. Padahal apa gunanya jikalau kita mengejar dunia, jikalau akhirat tak bisa kita dapatkan? Maka dari itu saya akan memberikan tips atau solusi agar kita semua selamat di dunia dan akhirat. Yang pertama ialah mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal akan membawa pada keberkahan, dan keberkahan itu akan membawa kita pada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan juga jikalau di dunia
rezeki yang kita cari itu jelas sumbernya dan tidak ada campur tangan dari kezoliman maupun kecurangan lainnya, maka niscaya insya Allah rezeki yang kita cari itu akan membuat kita selamat juga di akhirat kelak. Rezeki yang halal dikonsumsi oleh tubuh kita akan membentuk darah, tulang dan daging yang sehat, sehingga apa? Sehingga akan membuat energi positif bagi kita semua. Yang kedua ialah bertakwa. Takwa kunci untuk masuk surga. Orang yang bertakwa akan diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jikalau ada seorang hamba Allah yang menghadapi masalah yang sangat rumit, maka ingatlah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Allah pernah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, jikalau kita mendekatkan diri kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, maka niscaya rintangan atau masalah yang kita hadapi itu akan terasa ringan. Dan juga mungkin kakak-kakak sekalian, teman-teman, ada yang bertanya apa saja bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Dalam surat At-Taubah ayat 40 Allah pernah berfirman, "La tahzan, innallaha ma'ana." Artinya, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama kita dimanapun dan kapanpun itu. Tak peduli mau hati kita sedih maupun hati kita senang, Allah itu selalu bersama kita semua. Yang ketiga ialah beristighfar. Istighfar adalah salah satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu maupun di masa yang sekarang. Istighfar juga adalah salah satu amalan yang membuat kita bisa selamat dunia dan akhirat. Maka dari itu, kakak-kakak dan teman-teman, marilah kita beristighfar sejenak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Masya Allah. Yang keempat ialah bertaubat. Ingatlah, jikalau kalian semua ingin selamat dunia dan akhirat, maka bertaubatlah dari sekarang. Dan jika kalian bertaubat, taubatlah dengan sebenar-benarnya dan bertaubatlah hanya kepada Allah sesuai dengan surat Al-Insyirah ayat 8. Dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita ini hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk ciptaannya. Dan juga mungkin kakak-kakak dan teman-teman sekalian ada yang bertanya, bagaimana mungkin dosaku ini diterima? Karena dosaku itu sangatlah banyak. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 49 yang artinya, dan kabarkanlah kepada hamba-hambaku itu bahwa akulah maha pengampun lagi maha penyayang. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menghapus dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa kita itu sebanyak jumlah pasir di pantai, walaupun dosa kita itu sebanyak jumlah manusia dari zaman Nabi Adam hingga ke zaman sekarang, walaupun dosa kita itu sebanyak dan seluas langit dan bumi. Jikalau kita tobat dengan sebenar-benarnya dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita akan dihapus. Yang kelima ini berhubungan dengan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat apakah itu?
sifat ini adalah sifat sombong. Ingatlah, iblis itu dikeluarkan dari surga karena sombong kepada Nabi Adam. Maka dari itu, poin yang kelima ialah jangan sombong ataupun jangan angkuh. Memang di dunia mungkin kalian memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang sangat dihormati oleh satu dunia. Tetapi ingatlah, jikalau Allah berkata kun fayakun, hilanglah segala yang ia miliki, maka niscaya segala yang ia miliki akan hilang dalam sejenak. Ingatlah, wahai para tanah yang bersikap seperti langit, kita semua ini hanya terbuat dari tanah, bukan dari cahaya. Tetapi kenapa sikap dan sifat Anda itu sama seperti makhluk yang tercipta dari api? Oleh karena itu, janganlah bersombong. Ingatlah, segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, ingatlah, kita hidup di dunia ini bukan untuk mendapatkan pengakuan orang lain, tetapi hanya untuk mendapatkan pengakuan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa untuk meminta keselamatan dunia dan akhirat. Apa itu doanya? Doanya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Marilah kakak-kakak dan teman-teman, kita mengangkat tangan sebentar seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kakak-kakak beserta teman-teman sekalian, mungkin ini saja tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan ketiga tidak ada lagi suara. 1, 2, yang masih ada suaranya Bapak ambil ke depan. Yang baru datang cepat menyesuaikan. Ambil posisinya di depan, jangan di belakang, bertumpuk. Hei, kalian dengar tidak? Apa kabar anak semua? Ulangi, belum semangat. Apa kabar semua? Takbir. Perhatian semuanya. Tadi saya mengamati ketika temanmu memberi tausiah itu tidak didengar. Anak-anak harus menghargai. Kita akan datang nih majelis ilmu. Majelis ilmu ini malaikat rahmat banyak. Perhatian, tidak ada lagi suaranya tuh. Maju. Adab di dalam musola atau di masjid atau rumah Allah, tempat ibadah, coba dikondisikan diam. Rasulullah pernah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Enak kan kalau begini diam, mendengarkan, fokus.
Hentikan dulu HP-nya itu, simpan. Nanti ada waktunya, nak. Perhatian seluruhnya. Duduk siap. Gerak. Tidak ada gerakan. Di tempat duduk, duduk istirahat. Gerak. Siap, terima kasih. Aba-aba itu biasa ya, anak-anak peserta didik kalau di kelas 10 sudah diberikan. Anak-anak perhatian, kita masih menunggu Ustadz. Ada yang perlu diberi tambahan Bu Elvi, Bu Umtia? Anak-anak perhatian seluruhnya. Bapak memberikan, Rasulullah pernah bersabda, ada 3 perempuan doanya yang mustajab. Perawi Bukhari wal Muslim. Perempuan yang mana yang diijabah oleh Allah? Wabil khusus anak perempuan, dengarkan anak perempuan. Doa seorang anak perempuan untuk ayahnya mustajab. Jadi kalau anak-anak mendoakan orang tuanya, insya Allah Allah berikan luar biasa mustajabnya. Masih ada suara Bapak ini masih normal ya. Suaranya masih kedengaran, tidak ada lagi suara. Ketika Ustadz atau pembicara yang ada di depan, anak-anak tidak usah bicara, dengarkan. Yang baru datang itu silakan ke depan, jangan menumpuk di belakang itu. Anak-anak perhatian lagi. Itu kata Rasulullah, perempuan yang pertama sekali doanya diijabah oleh Allah. Kedua, doa siapa lagi? Doa ibu kita. Jadi perempuan, doa ibu kita tanpa hijab. Anak laki-laki, anak perempuan, dengarkan. Yang tidur, kepalanya diangkat. Seorang ibu mendoakan anaknya tanpa halang melintang. Makanya anak-anakku, jangan kau lawan ibumu. Jangan lawan ayahmu. Surat Luqman ayat 14. Wala takul uf, jangan kamu katakan kepada ibumu. Adakah anak laki-laki, ibu ini, mama ini berdosa nak. Apalagi kalau anak-anak membentak. Kata Allah, wala tanharhuma. Jangan kau bentak ibumu. Mentang-mentang ibumu sudah tua, tidak berpendidikan, kau bentak. Dosa. Anak-anakku jangan sekali-sekali jadi maling kundang modern. Kita sudah tahu kan cerita legenda maling kundang. Kalian sudah mendengar cerita-cerita Alqamah pada zaman Rasulullah. Shh. Halo. Anak-anak dengarkan, tidak usah bicara. Kalau mau bicara, Pak izin bicara Pak. Angkat tangannya. Paham tum?
Do you understand what I say? Okay. Good luck to you. Jadi anak-anakku, kalau kalian berdurhaka kepada ibu dan ayahmu, tidak akan selamat dunia dan akhirat. Survei dan observasi sudah membuktikan bahwa orang-orang sukses di muka bumi ini, dia patuh dan menghargai ibu dan ayahnya. Dilanjutkan dengan perempuan yang ketiga. Ini para kaum istri. Kaum istri, kaum hawa, ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Kata Rasulullah, doa seorang istri terhadap suaminya. Jadi Bu, kalau suaminya tak pengen dapat rezeki dari segala penjuru, doakan suaminya. Jadi kami selaku kaum suami harus pandai menghargai dan memuliakan istri. Anakku laki-laki ini, ketika kamu sudah berumah tangga, hargai, muliakan istrimu. Ibu-ibu, kami sudah paham bahwa kami selaku suami, para suami, kami mengerti sudah mengandung anak suami, melahirkan anak suami, ya. Sudah bersusah payah ngurusi anak suami. Jadi kaum ibu, luar biasa doa seorang istri terhadap suaminya. Subhanallah. Anak-anak, kita bertasbih dulu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Seluruh alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Benda hidup, benda mati. Apalagi kita adalah hamba Allah. Mari kita bertasbih. Ikuti Bapak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okay, once more. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Suaranya bergetar. Wala quwwata Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa supaya keturunan zuriat-zuriat menjadi bertakwa kepada Allah. Jadi anak-anakku, kita harus pandai bersyukur, karena syukur itu luar biasa. Insya Allah kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz. Tafadhal udhul. Khair.
Kepada akhi wa ukhti fillah peserta majelis taklim dimohonkan untuk mengondusifkan suaranya karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 6 Palembang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta Dewan Staf Tata Usaha, yang kami hormati Ustadz Nur Yasin Arlan LC, yang kami hormati kakak-kakak wasilah dan majelis syura, yang kami hormati para panitia serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini di Musholla Raudatul Thalibin dalam kegiatan majelis taklim yang bertemakan Safe Way of Life. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang dengan pengorbanannya lah kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ahina Muhammad Hafiz. Kepada Ahina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca umul kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini di Musholla Raudatul Thalibin yang kami cintai ini, kami hendak menyelenggarakan kegiatan majelis taklim. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah niat kami yang hadir di sini. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada kegiatan ini kesehatan dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Syakur, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain memanjatkan rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan majelis taklim ini.
Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, hidayahmu, dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Ghafur, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Ghafur, yang maha pengampun atas segala dosa, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, bapa dan ibu guru kami, para pemimpin kami, para syuhada yang telah mendahului kami, dan orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ridhamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Muhammad Hafiz atas pembacaan doanya. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Uhtina Amalia Rizvi Afrizal serta sari tilawah oleh Uhtina Kanita Najia. Kepada Uhtina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduha السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu
sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namamu siapa lengkapnya, Kak? Lupa terus Konita. Tulis, aku enggak ikut kemarin. Ekskul silat kasih. Kami ikut ekskul sana. Dai dia. 11 kan? Kakek Sarit, ha? Ekskul dai, ekskul dai. Wajib. Apanya? Yang wajib ekskul dai. Iya, sama saya pramuka. Ekskul dai. Enggak, perwakilan kok dai. Perwakilan dai. Dai bukan ekskul, apa nama dia nih? Kegiatan kader dai. Kader ya. Suruh dia nih bayar ikut ini apa? MC. Untuk ini ya, cari di lawah 11.9. Lupa terus aku nih tahu udah ini. Lupa terus aku. Terima kasih kepada Ukhtina Amalia Rizfi Afrizal dan Ukhtina Kanita Najiyah. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ahi wa ukhti fillah, berikut ini akan ada penyampaian materi tentang Safe Way of Life yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Yasin Arlan LC. Kepada Ustadz Nur Yasin Arlan LC, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Dewan Guru SMA 6 Kota Palembang, Bapak Kepala Sekolah Pak Edward, Pak Azwar ya? Pir Azwar, Pak Pir Azwar, salah sebut. Untung wong yang ndak kate, untung orangnya tidak ada. Pak Aziz, Ibu Ratna, yang kami hormati, adik-adik sekalian, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di atas, mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan sebuah materi yang penting pada pagi ini, yaitu tafsir surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran sebenarnya ada dua. Kita mengenalnya hanya satu, padahal ada dua. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas yang ini. Yang kedua adalah surat Al-Kafirun. Itu juga disebut surat Al-Ikhlas. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan dua surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Paham ya? Gitu. Surat Al-Ikhlas yang pertama, yang Qul huwallahu ahad, itu berbicara tentang keikhlasan kita berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba, sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan, namanya Allah. Ini Allah terangkan harus murni, harus bersih, tertuang dalam Qul huwallahu ahad, tentang ketuhanan. Untuk bertuhan kepada Allah itu ada caranya, anak-anak sekalian. Tidak cuma mengaku-ngaku. Siapa Tuhanmu? Allah. Bagaimana kamu menuhankan Allah? Tidak tahu. Pokoknya Tuhan saya Allah. Tidak seperti itu. Ada caranya, ada teknisnya. Kalian sekolah juga tidak boleh hanya mengaku-ngaku. Pak, saya ini alumni SMA 6. Ngaku, hanya mengaku. Boleh tidak ngaku? Saya alumni SMA 6. Tapi tidak diikuti caranya, prosesnya. Sudah nggak pernah sekolah, bolos terus, ujung-ujungnya dipecat dari sekolahan. Kita dalam menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala ada caranya. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui surat Al-Ikhlas yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu berbicara tentang bagaimana cara kita bertuhan kepada Allah, yaitu melalui ibadah. Jadi kalau seseorang dia mengaku Tuhannya Allah, wajib hukumnya melaksanakan ibadah. Ibadah ini harus ikhlas. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud
wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu caranya beribadah kepada Allah agar kita diakui sebagai hamba Allah. Paham anak-anak ya? Jadi surat Ikhlas ada dua. Yang pertama kul huwallahu ahad. Yang kedua kul ya ayyuhal kafirun. Bagus. Baik, kita akan bahas surat Al-Ikhlas. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal semuanya? Siapa yang tidak hafal? Angkat tangan. Hafal semua ya? Alhamdulillah. Sekarang kita bahas surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama adalah keutamaan surat Al-Ikhlas. Jadi ada keistimewaan, ada keutamaan surat Al-Ikhlas. Ada dua keutamaan sesuai dengan dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama, sebelumnya slide-nya di back. Keutamaan surat Al-Ikhlas ada dua. Yang pertama, ada dua hadis sebelumnya. Keutamaan. Yang pertama, keutamaan surat Al-Ikhlas ada dua. Yang pertama adalah fihi sifatur rahman. Karena di dalam surat Al-Ikhlas ini menerangkan sifat-sifat Allah. Nama Tuhan kita Allah. Allah memiliki sifat. Sifat Allah terangkum dalam surat Al-Ikhlas. Nanti kita terangkan sifat-sifat Allah itu. Hadis dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan. Pasukan perang maksudnya. Nabi mengutus seseorang untuk memimpin pasukan perang. Kalau ada peperangan, Nabi hanya mengutus orang dan Nabi sendiri tidak ikut. Itu bukan bernama harb. Peperangan dalam bahasa Arab disebut dengan harbun. Tapi kalau Nabi hanya mengutus seseorang, Nabi tidak ikut, namanya sariyah. Sariyah. Kamu pergi ke sebuah tempat, kamu nanti berperang, kamu yang mimpin, saya tidak ikut. Nah ini pada suatu hari Nabi mengutus seseorang. Sariyah. Ketika Nabi menunjuk seseorang
untuk tugas sesuatu, Nabi hanya memilih satu kriteria pada orang tersebut. Nah, ini boleh. Jika kalian nanti semua anak-anak jadi bos, sukses semuanya, kaya semuanya, punya perusahaan semua, punya anak buah, kalian ingin mengutus, mempercayakan kepada anak buah, boleh pakai cara Nabi. Yang ditanya hanya satu, kam hafidta minal Qur'an, berapa banyak hafalanmu dalam kitab suci Al-Quran. Ya, jadi yang paling banyak hafalannya yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin satu tugas yang Nabi tidak bisa ikut. Nah, itu. Orang ini banyak hafalan karena orang yang memimpin satu tugas di sebuah perjalanan, dia akan menjadi imam. Dia akan menjadi pemimpin. Imam itu ada dua. Ada imam di perjalanan, sekaligus di perjalanan dia juga mengimami sholat. Setuju? Makanya dia harus banyak hafalannya. Seorang laki-laki ini walaupun hafalannya banyak, dia tidak semena-mena terhadap pasukannya. Mentang-mentang hafalannya banyak, rakaat pertama surat Yasin. Wow. Rakaat kedua surat Ar-Rahman. Imam ini, pemimpin ini, utusan ini, ketika di tengah perjalanan, dia membaca Qul huwallahu ahad, anak-anak. Ketika ngimami sholat, membaca Qul huwallahu ahad. Setuju tak kalian? Kalau ada imam baca Qul huwallahu ahad. Setuju semua ini pasti. Ya. Cuma dia ditambahi sedikit, baca ayat, 1 ayat, 2 ayat. Habis itu selalu ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Kalau seandainya 3 hari perjalanan, 3 hari yang dilakukan itu terus. Kulhu terus yang dibaca. Hari pertama kulhu, hari kedua kulhu 5 kali. Hari ketiga kulhu lagi. Sampai selesai tugasnya. Akhirnya pasukan tersebut protes. Awak banyak hafalan, tapi maconyo kulhu. Tidak pantas kami lagi baca. Baca Qul huwallahu ahad itu. Kami juga bisa membaca Qul huwallahu ahad. Tidak harus imam tadi. Intinya jamaah tadi tidak setuju. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sami'na anna imamana. Kami mendengar sesungguhnya imam kami yaqra'u surat al-ikhlas. Dia selalu membaca surat al-ikhlas. Likulli rokaatin minas sholawat. Setiap rokaat pada rokaat-rokaat sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi mendengar itu disuruh memanggil. Setelah memanggil, Nabi bertanya, fas'alhu fanas'alahu, maka kita akan tanya bersama-sama. Limadza qara'ta surat al-ikhlas? Kenapa engkau selalu membaca surat al-ikhlas? Kemudian
Orang tadi menjawab, li'anna fihi sifatur rahman. Karena di dalamnya ada sifat-sifat ar-Rahman. Wa ana uhibbuha. Dan aku mencintai surat Al-Ikhlas itu. Jadi bukan hanya hafal anak-anak, tapi mencintai surat Al-Ikhlas itu. Dia faham terhadap isi kandungan surat Al-Ikhlas, cinta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qul, katakan kepadanya, hubbuhu li suratil Ikhlas yuhibbuhullah. Karena cintanya terhadap surat Al-Ikhlas, Allah mencintai orang tersebut. Nah itu adik-adik ya. Jadi harus kita cintai surat Al-Ikhlas itu. Karena di dalamnya ada sifat-sifat Ar-Rahman. Karena cinta kita kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan cinta Allah kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, luar biasa. Apapun kehidupan kita, pasti kita akan berbahagia. Cinta pasti bahagia. Namanya cinta pasti bahagia. Tidak ada cinta yang tidak bahagia. Kalau sedih, bukan cinta itu, benci. Benci pasti sedih. Siapa ngomong senang tadi? Kalau sedih, pasti benci. Kalau cinta, pasti bahagia. Nah, bahagia kita. Nah, untuk berbahagia, cintailah surat Al-Ikhlas. Itu keutamaan yang pertama. Baik, keutamaan yang kedua. Lanjut. Ini dia. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sekali membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan dan penafsiran, maka ta'dilu sulusal Quran, sama saja sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kalian pengen hatam Quran sehari, baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali, hatam. Sama dengan baca Quran full. Ini ada hadisnya, ya. 1 kali membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Keutamaannya, ini keutamaan, fadilahnya, pahalanya. Tapi berbeda dengan orang yang membaca hatam dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Dia membaca dari awal sampai akhir. Ketika dia hatam membaca Al-Quran, maka akan turun 70.000 malaikat dari langit mendoakan orang yang hatam Al-Quran tadi. 70.000. Makanya kalau ada hataman Al-Quran, boleh kalian datang. Di mana ada acara hataman Al-Quran, baik itu 1 orang maupun jamaah yang menghadiri acara hataman tersebut, mendapatkan doa keberkahan daripada 70.000 malaikat. Didoakan. Namun pahalanya tetap sama seseorang ketika membaca surat Al-Ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala 3 kali.
Sama seperti dalam sebuah hadis, jika kalian sholat qobliyah subuh, ya, sholat qobliyah subuh, kalian sholat 2 rakaat, ya, itu lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti apa? Orang yang paling kaya kata Allah di muka bumi ini. Cuma tidak kelihatan anak-anak. Ya, tidak kelihatan cashnya. Kalau kelihatan mau taruh di mana? Dunia ini tidak muat. Itu qobliyah subuh. Kemudian setelah sholat subuh kalian berzikir di masjid. Kemudian kalian nunggu waktu isyraq. Berzikir, ikut majelis taklim, nunggu waktu isyraq. Waktu terbit di HP itu, waktu terbit. Kemudian kalian sholat 2 rakaat. Maka pahalanya kata Rasulullah sama seperti haji dan umroh. Sama seperti haji dan umroh. Tamatan, sempurna, kata Rasulullah. Cuma kalian belum bisa dipanggil Pak Haji. Nanti pulang dari situ langsung ngaku, wah saya sudah haji. Beda dengan orang yang pergi haji. Nilainya di mata Allah, seseorang yang sholat isyraq sama saja dia pergi haji dan umroh, sempurna. Seperti itu. Nah begitulah ketika seseorang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka setelah itu bacalah. Maka saya sarankan kepada adik-adik kita semua, kalau punya hajat yang mendesak, atau kalian sedang melaksanakan sholat hajat, ya, melaksanakan sholat hajat, ada hajat tertentu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum berdoa kepada Allah, bacalah surat Al-Ikhlas dulu 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepadamu ya Allah, bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'anul Karim, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebesaran mukjizat Al-Qur'anmu ya Allah, aku minta hajat kepadamu, mudahkanlah hajatku ya Allah. Seperti itu, ya. Jadi kalian kalau punya hajat silahkan sholat 2 rakaat, lakukan sholat hajat, minta hajat kepada Allah. Waktunya kapan Pak Ustadz? Bebas, silahkan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi boleh. Lakukan sholat hajat, baik pagi, siang, sore. Yang paling bagus adalah sebelum tidur, setelah sholat isya, sebelum tidur. Itu waktu yang paling bagus untuk melaksanakan sholat hajat. Tapi kalau kalian ingin hajat sesuatu, pengen bepergian, kalian was-was, pengen mengerjakan sesuatu was-was, sholat hajat, ambil wudhu, sholat hajat, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara makainya, keutamaan surat Al-Ikhlas. Terus kalian di perjalanan seandainya ingin hati resah, gelisah, langsung baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Sama saja menghatamkan Al-Quran, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Paham ya? Ada 2 keutamaan. Yang pertama adalah menjadi sebab cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, surat Al-Ikhlas. Yang kedua, siapa yang membaca 3 kali surat Al-Ikhlas,
sama saja membaca seluruh Al-Quran. Itu dua keutamaan. Baik, lanjut. Sekarang kita akan memasuki makna dan tafsir Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, kata ikhlas itu berasal dari kata khalasa yakhlusu ikhlason. Ikhlas ini adalah isim masdar yang artinya suci, bersih. Ikhlas itu artinya suci dan bersih. Kalau suci itu berarti bagus, bersih itu berarti bagus, indah. Kalau kotor itu tidak bagus, jorok itu tidak bagus, ya. Makanya ketika kalian bersih akan menjadi indah, akan menjadi bagus. Nah begitulah kira-kira ikhlas itu, makna ikhlas itu suci, bersih, murni, tanpa campuran apa-apa. Itu ikhlas. Kemudian ikhlas itu hanya dipergunakan dalam dua hal. Tidak boleh dipergunakan yang lain. Yang pertama untuk kebaikan. Yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Jadi selain dua ini jangan digunakan al-ikhlas, ya. Seperti kalian pas ujian tiba-tiba nyontek sama kawannya, bro, ikhlas nih anakku bro, aku nyontek bro, gitu. Coba bro, itu tidak boleh digunakan, ya, untuk mencuri. Pak, saya ikhlas nian pak mengambil barang bapak. Itu tidak boleh, karena bukan kebaikan. Harus digunakan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua harus memang murni-murni ikhlas karena Allah. Allah menyuruh berbuat baik dengan kawan, ya, saling sayang sesama kawan. Maka Allah juga akan menyayangi kita, ya. Ini kadang-kadang deketi kawan, nyari kawan, niatnya lain. Kalau baik aku nak baik dengan dia kan banyak duit, nanti bisa ditraktir. Wah, dia baik, ada udang di balik batu. Nah ini tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan diterima. Makna ikhlas seperti itu. Jadi digunakan untuk dua. Yang pertama suci, murni, bersih. Kemudian yang kedua adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Sholat, puasa, berzakat, ya, berhaji, semuanya. Makanya dalam niat ada kata-kata lillahi ta'ala. Kalau sudah lillah, hanya karena Allah berarti bersih, murni, ya. Baik, sekarang kita akan memasuki tafsir ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Artinya, kul, katakanlah, huwallah, dialah ahad, yang maha esa. Perhatikan kata-kata ahad berasal dari kata wahdah yang artinya kesatuan, satu. Juga kata wahid, wahidun itu juga satu, yang berarti satu. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah. Jadi ahad itu sifat Allah, yang sifat ini tidak boleh dimiliki oleh makhluk yang lain. Kalau sudah berkata ahad, ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau wahid, bilangan, wahidun,
satu. Itu berlaku untuk semuanya. Barang, gelas wahid, kolam wahid, kelas 1, kelas wahid. Ya wahid. Tapi kalau ahad, khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh gelas ahad. Ya kan? Tidak boleh. Paham ya? Jadi ahad itu hanya sifat Allah satu-satunya, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya kul huwallahu ahad. Tidak boleh kul huwallahu wahid, tidak boleh. Karena wahid itu banyak, satu itu banyak. Tapi kalau ahad, hanya Allah sendiri. Itu ayat pertama. Lanjut. Ayat kedua. Allahus Somad. Ini juga sifat Allah yang kedua. Selain Allah ahad, Allah juga somad. Bukan samad, tapi somad. Artinya Allah tempat bergantung. Tempat bergantung satu-satunya. Bergantung itu maksudnya harapan, adek. Harapan. Kita punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, ya. Sebelum kita menggantungkan kepada sesuatu, gantungkanlah dulu kepada Allah. Dengan cara meminta, memohon, memelas, minta petunjuk. Ya Allah, kalian umpamanya kan tamat SMA ini, kalian mau meneruskan di universitas mana? Sebelum cita-cita kalian masuk ke pikiran kalian, curhatkan dulu kepada Allah. Antas somad ya Allah. Antas somad, engkaulah as-somad, tempat bergantung. Aku punya cita-cita, punya keinginan ya Allah. Dengan somadmu, dengan sifat somadmu, tempat bergantung, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Aku punya cita-cita ya Allah. Pengen masuk meneruskan kuliah saya ya Allah. Itu cara makanya. Ya. Itu. As-Somad. Jalan yang dituju. Ketika kita minta izin kepada Allah menggantungkan kehidupan kita, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita, menunjukkan jalan. Seperti dalam solat kita, dalam solat saja dianjurkan kita membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini menggantungkan kehidupan kita kepada Allah ketika kita hendak melakukan sholat. Apalagi ketika kita mengerjakan sesuatu yang lain. Boleh kita pakai. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah dalam perjalananku. Ya Allah, kekalkanlah ya Allah. Nah, seperti itu. Itu sifat Allah yang kedua. Allah senang. Dan tidak boleh kita bergantung kepada yang lain. Nanti kita kasih contoh-contohnya apa saja yang banyak terjadi sekarang. Seseorang menggantungkan sesuatu kepada yang lain. Ya. Itu makna tafsir as-somad. Yang kedua. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ini sifat Allah yang ketiga. Lam, tidak. Yalid, beranak. Walam, dan tidak. Yulad, diperanakkan. Allah tidak melahirkan, dia juga tidak dilahirkan. Ini sifat Allah. Jadi tidak ada Tuhan anak, Tuhan Bapa, ya. Tidak ada. Roh Kudus, ya. Gitu. Itu bukan Tuhan. Tuhan kita sifatnya adalah lam yalid walam yulad. Maka ketika kalian meyakini Allah
ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, nah sudah. Kalian dipecat jadi hamba Allah. Nah, dipecat jadi hamba Allah. Allah murka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak memiliki istri. Ngaku-ngaku Tuhan. Sendirian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Lam yalid walam yulad. Yang terakhir, yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Setara maksudnya sederajat. Kata-kata kufu itu sederajat, ya. Seperti kalian kelas 11 sama dengan kelas 11, itu setara berarti. Kelas 12 sama dengan kelas 12. Itu setara. Kalian kawan-kawan sekelas, seangkatan, se-SMA, itu berarti setara. Dan Allah tidak ada yang menyetarai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sendirian. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh seseorang mengaku-ngaku paling hebat. Sombong, paling hebat. Oh ya, aku inilah paling hebat. Tak kata yang lain. Ini menyalahi walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang paling hebat adalah Allah. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dalam Asmaul Husna. Kalian hafal Asmaul Husna 99? Kapan-kapan nanti silahkan dikaji itu, mulai dari Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung arti. Jangan sampai kita menyamai Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu seperti itu. Ada nanti sifat Allah, sifat 20. Ya, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. 20 sifat. Itu. Untuk menjadikan hidup kita, diri kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita tidak belajar tauhid, ikhlas, surat Al-Ikhlas, akhirnya banyak hal-hal yang akan kita temui. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun itu, adik-adik, kalian kenal Fir'aun? Di mana kenalnya? Di masjid. Fir'aun. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Fir'aun itu punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, punya harta, segala sesuatu di dunia ini. Bahkan adik-adik, Fir'aun itu tidak pernah sakit dalam hidupnya. Jadi dunia pandemi virus corona, dia tidak pernah sakit, sehat terus. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Karena pangkat, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya, dia mengaku Tuhan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada Fir'aun. Nah, kalian jangan seperti itu. Ketika kalian nanti sukses, kalian hebat, kalian berpangkat, tetap jadilah hamba Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sampai seperti iblis. Jadilah seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai tafsir surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sifat Allah yang pertama, Allah adalah Esa. Allahus somad, Allah tempat bergantung.
lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak memiliki istri sendirian. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak ada sebandingnya, setara dengan Allah. Pasti Allah ya'lu wala yu'la alaihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allah maha tinggi. Nah, seperti itu. Paham ya? Tafsir surat Al-Ikhlas. Lanjut. Penerapan surat Al-Ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Lanjut. Penerapan surat Al-Ikhlas dalam kehidupan remaja menghadapi tantangan. Kalian ini remaja. Kenapa disebut remaja? Karena kalian belum punya istri. Kalau belum punya istri itu namanya remaja. Nah, walaupun kalian remaja, tapi tetap wajib hukumnya untuk mengamalkan surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama, biasanya anak-anak remaja, anak-anak muda seperti kalian ini, itu akidahnya dangkal. Akidahnya dangkal. Contohnya, kalian tuh suka ikut-ikutan, tidak punya prinsip. Sekarang yang lagi viral apa, kalian ikuti langsung. Suka ikut-ikutan. Jarang kalau anak-anak remaja itu biasanya beraktivitas sendirian. Pasti rombongan, rame-rame. Kalau rame-rame baru asik. Kalau sendirian tidak asik. Benar tidak? Nah, begitu juga akidah kalian dangkal. Nanti kalau seandainya pas lagi viral, umpamanya salib jadi hiasan, tiba-tiba kalian memakai salib. Oh, ini tren yang paling bagus umpamanya. Banyak terjadi seperti itu. Itu. Kalau kalian tidak memahami surat Al-Ikhlas, akhirnya kalian tauhid, akidah kalian dangkal. Hanya ikutan. Mati kalian. Tiba-tiba berkalung salib. Nah, coba. Masuk ke mana? Hah? Masuk neraka kalian. Itu. Nah, makanya pahami surat Al-Ikhlas ini supaya akidah kita dangkal. Tidak dangkal. Seperti kalian ditanya, agama kamu apa? Islam. Di dalam Al-Quran, siapa nama ibu Nabi? Ibu Nabi siapa? Siti Aminah. Ada enggak di dalam Al-Quran surat Siti Aminah? Tapi Tuhan Yesus, ibunya namanya Siti Maryam. Di dalam Al-Quran ada namanya surat Maryam. Nah, berarti Tuhan Yesus lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan perkataan seperti itu, mulai pening kalian. Masuk akal juga ya. Nah, Siti Maryam ada dalam Al-Quran, Siti Aminah tidak ada. Kalau kalian tidak memahami surat Al-Ikhlas, Tuhanku hanya Allah, Nabi Muhammad, Siti Maryam, Siti Fatimah, itu semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Fir'aun saja disebutkan juga di dalam Al-Quran. Setan juga disebutkan dalam Al-Quran. Iblis juga disebutkan dalam Al-Quran. Tidak segala sesuatu yang disebutkan itu bagus. Ada juga Allah menyebutkan sesuatu yang tidak bagus dalam Al-Quran. Saya tetap bagaimanapun tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara mengamalkan surat Al-Ikhlas agar kita selamat dari akidah tauhid yang dangkal. Budaya-budaya yang tidak bagus jangan kalian ikuti. Ya. Budaya-budaya yang bagus yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, biasanya anak-anak remaja ini suka percaya dengan ramalan bintang. Nah, ini dia. Ya.
Zodiak itu sifatnya bagaimana, lahir bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, iya kan? Mulai ragu kage. Ui, apa ramalan bintang itu biasanya? Seperti Scorpio, kalau Scorpio ini ganas nih caknya. Gambarnya besingo, bahaya ini, jangan dideketi. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena yang menciptakan kalian adalah Allah, yang menentukan seluruh bulan-bulan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah milik Allah. Inna iddatas syuhuri indallahi Ithna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan 12 bulan di mata Allah subhanahu wa ta'ala itu memang dari Allah, sudah termaktub dalam kitab Allah, catatan Allah. Seperti itu. Nak lahir bulan apa bae, aku tetap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Aku tidak percaya terhadap ramalan bintang, perbintangan, dukun dan lain-lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, percaya perdukunan. Nah, datang ke tempat dukun, sudah dukun tidak pernah mandi, baunya busuk, kemenyan. Kalian datangi, mbah, permisi mbah, saya ini punya masalah mbah, tolong mbah. Kenapa mbah saya ini? Kok akhir-akhir ini saya sering mimpi buruk? Mulai dukun tadi, menurut penglihatan saya, sepertinya ada dua kok di dalam tubuhmu ini yang mengikuti kamu setiap hari. Besok datang lagi ke sini, bawa kembang 7 warna ke sini. Jangan lupa bawa amplop. Mulai. Kalau sudah seperti ini, batal tauhid kalian. Surat Al-Ikhlas gugur. Tidak mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang, no way. Pergi ke dukun. Jangan sampai. Yang keempat, penyimpangan akidah. Nyimpang. Tauhidnya benar. Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang jahiliyah. Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kenapa kamu menyembah berhala? Dia percaya kepada Allah. Wong kafir itu, wong jahiliyah dulu. Ketika ditanya Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah. Kenapa kamu menyembah berhala? Na'budul asnam liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebenarnya kami nyembah berhala ini nyembah Allah juga. Cuma caranya saja yang berbeda. Itu salah, penyimpangan akidah. Allah sudah ngajari cara kita, cara menyembah Allah, yaitu dengan Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Selain itu sesat. Sholat digabung atau sholat dalam hati baik. Ya Allah, sudah zuhur, jadilah itu. Ini sesat, penyimpangan akidah. Hati-hati dengan aliran-aliran seperti ini anak-anak sekalian. Ini anak-anak muda rawan. Ya, rawan. Jangan sampai kalian terdoktrin dengan akidah-akidah seperti ini. Menyembah Allah tapi salah. Puasa, puasa. Ada makanan, minum juga. Puasa kan hati. Kalau masalah badan, Allah tidak nyengok badan. Penyimpangan akidah. Ya, seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, jimat. Belajar ilmu-ilmu tidak karuan kalian. Mulai, ada cincin. Cincin di dalamnya sudah dikasih doa-doa. Ini syirik.
Apa perbedaannya Pak Ustadz? Contoh, kalian punya cincin umpamanya. Cincin itu kalau cincin itu diisi oleh dukun, terus kemudian kalian percayai, dukun itu ngomong, kalau seandainya kamu mau pergi ke bepergian ke tempat, bawalah cincin ini, kamu nanti selamat. Tiba-tiba kalian pengen pergi ke suatu buah tempat, tiba-tiba cincinnya ketinggalan. Setelah ketinggalan, kalian mulai dalam hati, woi bahaya ini, celaka ini di jalan karena cincin ketinggalan. Nah berarti kalian sudah percaya kepada cincin tersebut. Tapi kalau seandainya tidak ngepek, tidak ada getaran dalam hati, nak bagus, nak indah, yang penting hiasan saja. Mau ketinggalan, mau tidak jadi masalah. Maka itu tidak syirik. Ya, tidak syirik, tidak jadi masalah. Tentang masalah keselamatan hidup. Ya, tidak boleh. Yang berbentuk cincin atau berbentuk yang lain, rajahan. Terus yang perempuan biasanya susu, masang susu. Ini sama. Biasanya orang-orang yang seperti ini nanti dia akan sering kesurupan. Siapa yang pernah kesurupan? Biasanya yang kelima ini biasanya yang terbanyak. Ya. Maka nanti perlu diruqyah. Nanti boleh kita mengadakan ruqyah massal. Itu. Ada jinnya tidak dalam diri kita. Ya, ini ya. Penerapan surat Al-Ikhlas agar kita terbentengi dari 5 hal ini anak-anak sekalian. Akidah yang dangkal, yang kedua percaya ramalan bintang, yang ketiga percaya perdukunan, penyimpangan akidah dan jimat-jimat. Baik, lanjut. Terlambat jamnya ini ya. Adapun beberapa penerapan dari surat Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyembah hanya kepada Allah saja, murni tauhid kepada Allah. Sebagaimana ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Setelah yakin, meminta kepada Allah. Allahus somad, meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada yang lain dulu. Ini tidak curhat kepada media sosial, mulai Facebook, Instagram, TikTok untuk curhat. Ya, kepada Allah tidak pernah curhat kepada Allah. Ini salah. Itu. Berdoa minta pertolongan hanya kepada Allah. Allahus somad. Yang ketiga, lanjut. Menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yang keempat, tidak mendekati, mempercayai ataupun melakukan hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir daripada pembahasan surat Al-Ikhlas. Lanjut. Terima kasih. Selesai pembahasan surat Al-Ikhlas. Demikian, pas jam 9 sesuai dengan schedule kita. Selanjutnya ada waktu 15 menit. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik laki-laki maupun perempuan, kami persilahkan. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Nuryasin Arlan LC atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi ahli wa ukhti filah yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Nuryasin Arlan LC, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustadz, izin bertanya. Semisal seseorang muslim menggunakan jimat, tetapi jimat tersebut berisikan ayat-ayat suci Al-Quran dan dipakai untuk contohnya sebagai kalung, gelang dan lain-lainnya, apakah hal tersebut diperbolehkan di syariat Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ahli wa ukhti filah yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bahwa jimat yang seperti Ustadz katakan bahwa jika kita percaya, misalnya kita kecelakaan, itu misalnya kita lupa bawa kan, nah bakal kecelakaan. Nah ini dengan beda contoh, contohnya yaitu misalnya saya ini suka berpeci. Nah misalnya ada orang beranggapan bahwa jika kita tidak berpeci akan kena toka. Nah itu saya maksud di sini adalah sama seperti yang cincin tadi. Misalnya saya tidak memakai cincin, misalnya saya akan kecelakaan. Nah misalnya saya tidak berpeci, saya kena toka. Nah seperti yang Ustadz katakan ini, yang kepercayaan dengan barang itu tuh kata Ustadz tidak diperbolehkan. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nur Nazifa dari kelas 11-4. Ustadz izin bertanya. Kan surat Al-Ikhlas itu sama dengan surat Al-Kafirun. Nah, membaca surat Al-Ikhlas kan kalau 3 kali sebanding membaca sepertiganya Al-Quran. Apakah kalau surat Al-Kafirun tuh juga sama kayak gitu, Ustadz? Terima kasih. Dipersilakan untuk Ustadz menjawab pertanyaannya. Baik, yang pertama tentang masalah jimat, ya kan? Jika kita percaya kepada jimat-jimat, itu kan syirik hukumnya. Bagaimana Pak Ustadz, ketika kita percaya kepada Al-Quranul Karim, jimat tersebut yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quranul Karim, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sama saja. Ketika kalian itu mengatakan jimat, maka jimat itu haram hukumnya, tidak boleh. Jadi tidak boleh dikatakan jimat. Buntelan, tahu buntelan? Ya, berbentuk kalung, berbentuk apa? Walaupun isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, tetap tidak boleh. Apalagi kalian mempercayai kertas itu, kalian jadikan sebagai juru selamat kalian, yang akan membuat sukses kalian melalui kertas itu, melalui kalung itu, melalui simpanan itu haram hukumnya. Tetap saja hukumnya musyrik, sama saja hukumnya syirik. Kecuali jimat kalian adalah surat Al-Ikhlas yang ada dalam hati saya. Nah, bagus. Tidak berbentuk barang, tapi dalam hati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi najjini, Rabbi habli minas solihin, jadikan aku anak yang soleh ya Allah. Itu jimat kalian, berbentuk doa kepada Allah, jangan berbentuk kertas.
Jangan berbentuk rajahan. Itu tempat jin anak-anak sekalian. Ya, kalau ada buanglah. Ya, yang punya jimat, walaupun di ayat Al-Quran, caranya bakar, dibakar. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian dibakar, abunya buang ke dalam WC. Atau berbentuk keris, berbentuk apa? Pisau, dipotong, kemudian buang ke Sungai Ampera. Begitu cara nonaktifkannya. Paham ya? Jadi kalau dia berbentuk barang, jangan sampai. Jimat kita adalah Al-Quranul Karim yang masuk ke dalam hati. Satunya adalah surat Al-Ikhlas. Yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita tidak bertopi, nanti kena botak? Itu syirik nggak mempercayai topi itu? Seolah-olah topi menyelamatkan rambut kita. Itu beda anak-anak sekalian, itu peraturan. Itu peraturan, bukan jimat topi itu, tapi peraturan. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada peraturannya dan setiap peraturan ada tempatnya. Kalian wajib mengikuti aturan. SMA 6 ada aturannya. Hari Senin seragamnya apa? Kalau kalian tidak seragam, kena botak, ya boleh-boleh saja. Berarti saya percaya kepada seragam nih, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang bodoh. Itu. Bukan jimat itu. Jadi anak yang tidak mengikuti peraturan, bedakan antara jimat dan kepercayaan. Ya. Seperti kalian. Ya Allah, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan. Aku hidup karena Allah, aku mati karena Allah. Berarti pagi-pagi aku tidak usah sarapan, siang tidak usah makan, malam tidak usah makan sampai setahun. Karena Allah lah yang menyelamatkan aku, yang menghidupkan aku. Mati kamu, belum sampai seminggu lah mati. Karena kamu tidak makan. Kalau saya makan berarti saya percaya kepada nasi yang menghidupkan saya syirik. Nah, tidak seperti itu. Itu peraturan pagi sarapan. Silahkan kalian, nak yang pempek, tekwan, bebas, ya. Anak sarapan kopi baik, ada sarapan bubur, sarapan telur separuh, jadilah itu. Makan siang juga seperti itu, nak makan lauk apa baik, silahkan. Itu adalah cara, sifat-sifat untuk mempercayai Allah Subhanahu wa taala dengan caranya seperti itu, aturannya seperti itu. Menyembah Allah, ada sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Allah menghidupkan. Cara mempercayai Allah yang menghidupkan bukan dengan nasi, percaya kepada Allah. Allah ngenjuk nasi, memberikan kehidupan kepada para petani, menumbuhkan padi. Kemudian padi tersebut jadi nasi. Nasi ini kita makan sebagai cara untuk agar badan kita hidup. Jadi bukan percaya kepada nasi, tapi Allah lah yang membuat nasi tersebut supaya kita makan, supaya kita bisa menjaga kehidupan. Woi Pak Ustadz, walaupun aku tidak belajar, pinter tulah kalau Allah bikin aku pinter. Buyan seperti itu. Ada caranya. Jadi harus belajar tiap hari sekolah. Ya kan? Itu baru berdoa kepada Allah, ya Allah dengan sekolahku ini jadilah jadikan aku anak yang pinter. Jangan mengandalkan sekolahnya, tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pinter, jika kita ingin pinter berarti harus sekolah. Jadi harus dibedakan antara jimat dan topi tadi, ya. Nah, paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, surat Al-Kafirun apakah sama dengan surat Al-Ikhlas? Jawabannya sama, tapi membaca surat Al-Ikhlas itu lebih tinggi derajatnya daripada surat Al-Kafirun. Kenapa lebih tinggi? Karena surat Al-Ikhlas berkenaan dengan ketuhanan Allah, tidak ada yang menyertai tentang ketuhanan Allah. Jadi wajar kalau seandainya sekali membaca surat Al-Ikhlas,
sama dengan sepertiga Al-Quran. Benar. Kenapa? Karena tentang ketuhanan. Sedangkan surat Al-Ikhlas yang kedua tentang ibadah. Ibadah kepada Allah, tentang aturan seorang hamba. Ini tadi sifat Allah, surat Al-Kafirun sifat hamba. Jadi wajar kalau membaca surat Al-Kafirun tidak sebanding dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jawabannya itu karena surat Al-Kafirun menjelaskan tentang ibadah. Seorang abdi, seorang hamba beribadah kepada Allah. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Jadi seperti itu. Paham ya? 3 hal tadi. Cukup? Ada yang lain? Habis ya? Baik. Demikian anak-anak sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas, jadikan ini pegangan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, kata-kata terakhir. Kalian pernah ke Madinah Al-Munawwarah? Yang belum, saya doakan mudah-mudahan bisa berkunjung ke kota Madinah. Salah satu keistimewaan kota Madinah itu, pertama orangnya baik-baik, lembut-lembut. Terus orangnya, penduduknya sifatnya moderat seperti orang kota. Kalau di Mekah itu orangnya cak wong dusun, seperti orang dusun, keras-keras. Madinah hebat seperti orang kota, semuanya ada di sana di kota Madinah. Pasti happy kalian pergi ke kota Madinah. Cuma kekurangan kota Madinah itu lebih panas daripada kota Mekah. Pada suatu hari Rasulullah keluar rumahnya, tiba-tiba menyaksikan pagi-pagi dingin. Rasulullah heran, kenapa ini? Biasanya panas kok jadi dingin. Kemudian Jibril turun. Ya Muhammad, ara'aita anna sahibaka Uwais al-Laythi. Ada seorang sahabatmu yang bernama Uwais al-Laythi mata al-yaum, meninggal hari ini. Ketika dia meninggal, Allah mengutus 7.000 malaikat untuk memandikan jenazahnya. Wih, hebatnya. Dan menyolatkan jenazahnya. Karena hilir mudik turunnya malaikat tadi itu, akhirnya menjadi dingin. Sinar matahari tidak panas. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, apa yang dilakukan oleh Uwais al-Laythi ini? Kemudian Jibril menjawab, huwa yaqra'u surat al-Ikhlas. Dia selalu membaca surat al-Ikhlas dalam berjalan, fi masyihi wa fi qu'udihi wa fi julusihi wa fi madja'ihi, dalam berjalan, duduk, ketika dia berbaring, dia selalu membaca qul huwallahu ahad. Akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bukan hanya husnul khatimah, tapi disolatkan 7.000 malaikat. Insya Allah kita semua kita amalkan surat Al-Ikhlas ini sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita meninggal disolatkan oleh 7.000 malaikat. Demikian adik-adik sekalian, marilah kita tutup pengajian kita insyaallah dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika fi hadzal sabah. Allahumma fahimna bi suratil Ikhlas. Allahumma 'allimna bi suratil Ikhlas. Allahumma qawwi aqidatana bi suratil Ikhlas fi hayatina wa fi jami'i a'malina ya rabbal alamin. Allahumma ahyina bi suratil Ikhlas wa amitna bi suratil Ikhlas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Bagi Bapak, Ibu, Guru, dan Ustadz dipersilahkan maju ke depan untuk foto bersama. Diharapkan untuk para peserta agar tetap kondusif karena acara kita belum selesai. Coba yang berdiri itu, siapa yang mau berdiri keluar? Pak tambahkan sebelum MC melanjut ya. Karena Pak perhatikan ini MT kedua, tambah banyak yang tidak pakai kopiah. Itu yang perlu Pak wajibkan. Berikut MT semua pakai kopiah. Yang tidak ada sanksi. Ini Bu Umtia ya. Itu jadi racun untuk yang lainnya. Akhirnya semua tidak pakai kopiah. Paham itu? Baik yang dibawa ataupun yang tidak bawa. Pakai kopiahnya. Kita bukan ke pasar ini. Paham semuanya? Nah itu Pak akan lihat nanti. Yang tidak pakai kopiah dia maju ke depan sini dan ada sanksi ya. Termasuk yang Bu Umtiah tadi laporkan. Ada